perkembangan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ya, kita sudah masuk dalam konteks perkembangan lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya, tapi tetap sebagai pengantar sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah itu, seperti yang tadi saya jelaskan di bab pertama, bahwa kita tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari zaman dulu mungkin kita dilahirkan sudah beragama Islam, tapi acuannya kita harus memahami ternyata teori atau penerapannya itu sudah zaman dulu itu sudah diterapkan oleh Islam. Cuma mungkin karena kita lebih banyak memahami teori secara modern, tidak menilai atau membahasnya dari kacamata Islam, makanya kadang-kala kita terbawa ya intinya. Dan kalian sangat bersyukur di kuliah di Muhammadiyah sedikit banyak mata kuliah ada yang dikaitkan dengan Islam, intinya dari mata kuliah IKA maupun ekonomi Islam, BLKS, akuntansi perbankan syariah dan sebagainya, ya kan? Nah, jika mengaca tadi perkembangan lembaga keuangan syariah bersumber dari Al-Quran, sudah jelas ya dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 282 mengenai konsep pencatatan. Nah, selanjutnya berkembang pada masa Rasulullah, ini sudah mulai ada Baitul Mal, yaitu dalam bentuk zakat. Yang kedua tadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kehalifaan dari masa setelah Nabi. Ini sudah mulai ada pencatatan dari pengeluaran dan penerimaan negara. Nah, baru yang terakhir ini dinasti Abbasiyah sudah terspesifikasi tadi kan, akuntansi peternakan, akuntansi perikanan, konstruksi dan lain sebagainya. Nah, berbagai perkembangan ini semuanya dominannya masa pemerintahan Islam, intinya perkembangannya itu seperti itu. Selanjutnya, nah, perlu kita ketahui bahwa sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah ini tidak terlepas dari Al-Quran yang membahas secara spesifik mengenai lembaga keuangan, ya. Yang kedua yaitu pembahasan dalam Al-Quran lebih dikaitkan dengan akhlak atau etika. Jadi dalam Al-Quran memang tidak spesifik dibangun Baitul Mal dan lain sebagainya, ya. Tidak ada, cuma dari konsep pencatatan dan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam Al-Quran kita mampu menerapkannya dalam urusan bermuamalah, yaitu dalam transaksi atau dalam masyarakat. Ya, di sini akhlak atau etika yang berkaitan dengan masalah keuangan antara lain yang pertama yaitu menjaga kepercayaan. Ya kan, dalam syariat Islam bahwa seorang mukmin itu diwajibkan untuk amanah, ya kan? Menjaga kepercayaan antar mukmin yang lainnya. Jangan sampai kita berlaku tidak adil, dalam artian tidak jujur dan lain sebagainya, ya kan? Yang kedua yaitu keadilan adalah. Yang ketiga, kedermawanan ihsan. Jadi masuk dalam kategori kedermawanan ini kita memang diwajibkan untuk membantu setiap muslim yang membutuhkan. Yang keempat yaitu perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau berbicara lembaga keuangan syariah, kita memang sudah diwajibkan berlaku adil, tidak ada yang dirugikan, ya kan? Yang kelima yaitu teguran atau tausiah, saling mengingatkan. Misalnya ada teman yang salah dalam penerapannya, kita ingatkan. Misalnya ada teman yang berlaku tidak jujur, kita saling mengingatkan. Cuma konteksnya mengingatkan dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai kita mempermalukan teman kita. Jadi mengingatkan itu bukan pada saat forum, intinya mungkin kita bisa japri atau mengingatkan secara pribadi, ya kan? Jadi banyak macamnya cara kita untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, next. Nah, ini kita sudah mulai membahas mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah, ya kan? Jika pada zaman Rasulullah itu sudah ada Baitul Mal yang menaungi mengenai zakat tadi, ya selanjutnya tadi masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, kalau di masa Khulafaur Rasyidin ini mulai berkembang memang Baitul Mal. Karena apa? Karena negara sudah mulai adanya pencatatan dari kekayaan yang ada. Jumlah kekayaan yang dikelola berapa, terus yang disalurkan ke masyarakat itu berapa.
Jadi sudah jelas ya pada masa Khulafaur Rasyidin ini mulai berkembang. Cuma yang terakhir pada masa dinasti Abbasiyah inilah yang lebih kompleks dalam artian pencatatannya sudah dibagi per divisi tadi. Nah, fungsi Baitul Mal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Next, selanjutnya. Lembaga keuangan syariah pada sudah mulai modern ya, intinya sudah mulai dikenal adanya bank itu pada tahun 1963. Kalian belum lahir semua ya, ini saya juga masih belum lahir. Di desa Medgam ini di negara Mesir sudah dibentuk lembaga keuangan pedesaan ya yang bernama Medgam Saving Bank yang didirikan oleh ekonom bernama Dr. Ahmad El Najar. Ini adalah penemu Muslim, ya kan? Dia membentuk bank kecil intinya untuk memfasilitasi sebuah desa, ya kan? Nah, tugasnya di sini yaitu menghimpun dana seperti tabungan, uang titipan, zakat, sedekah, dan infak. Jadi sudah mulai ada transaksi dalam artian dalam bentuk sebuah organisasi utuh yaitu bank di pedesaan yang lingkupnya mungkin kecil tapi kan sudah terstruktur dengan baik. Dalam artian kalau sampai sudah menghimpun dana, ini kan sudah ada transaksi ya kan. Selanjutnya sebagai operasinya lembaga keuangan yang tidak membebankan bunga peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Nah, ini konsep syariahnya sudah diterapkan karena apa? Lembaga keuangan ini tidak membebankan bunga bagi pinjaman, ya kan? Tidak adanya kewajiban untuk membayar bunga, ya. Kalau sekarang mungkin lebih dikenal syariah ya, tidak adanya riba dan sebagainya, ya kan? Selanjutnya, next. Nah, ini untuk keberhasilan yang dicetuskan oleh Medgam ini menginspirasi banyak pihak. Yang pertama yaitu Nasser Social Investment dibentuk oleh pemerintah Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Jadi sudah mulai semenjak yang pertama tadi sudah mulai muncul bank-bank yang ada. Yang kedua yaitu Bank Amanah dibentuk oleh masyarakat cendekiawan dan profesional di Filipina. Yang ketiga, Islamic Development Bank (IDB) didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada tahun 1973. Jadi dengan adanya perkembangan ini sudah mulai dikenal bank-bank yang sudah mulai terbentuk di beberapa negara. Selanjutnya, next. Nah, kalau kalian sedikit mengaca ke belakang, mungkin Bank Islam itu sudah zaman dulu itu sudah dikenal, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin di Indonesia yang pertama kali tercetus perbankan syariah yaitu bank apa? Yang perbankan yang pertama masuk ke Indonesia, bank syariah yang kalian ketahui? Ini sudah ada nih yang paling bawah. Bank Muamalat. Kenapa masih banyak yang ngelamun? Ya, jadi untuk yang pertama kali masuk ke Indonesia Bank Muamalat tahun 1992, ya kan? Mungkin ini bank Islam yang pertama yang masuk ke Indonesia, tapi di berbagai negara ini sudah banyak bank yang berkonsep syariah intinya seperti itu ya. Jadi perkembangannya ini cukup kalian ketahui ada beberapa bank di negara yang sudah berkembang. Selanjutnya, next. Nah, ini lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional tadi ya kan, Islamic Development Bank ini merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi Menteri-Menteri Muslim di Jeddah bulan Desember 1973. Ya, ini adalah pendukung dari bank syariah di tingkat internasional. Jadi sudah sebelum di Indonesia tercetus, ini di dunia pun sudah ada bank yang berbasis Islam. Yang kedua yaitu AOFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute, ini sudah dibentuk sebenarnya dari zaman dulu itu sudah ada.
Cuma mungkin baru dikenal kita sebagai apa ya, bukan penganut ya, intinya berpacuan dengan dunia luar tapi tetap yang konsepnya berbasis Islam. Merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Ya, kita intinya bermakmum ke ini, intinya mengikuti, cuma diterapkan di Indonesia ini berdasarkan kebutuhan, tidak harus sama, ya kan. Selanjutnya, nah yang ketiga yaitu International Islamic Financial Market, yaitu IFM, merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global, dan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder dengan instrumen keuangan syariah secara global. Nah, untuk IFM ini memang secara standar mengeluarkan berbagai instrumen yang ada. Yang pertama yaitu standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk. Yang kedua, pengembangan instrumen kepatuhan syariah dalam sistem manajemen likuiditas dan perdagangan internasional meliputi infrastruktur perdagangan, clearing, dan statement. Melakukan riset dan pengembangan dalam pasar modal dan pasar uang jangka pendek. Ya, intinya acuannya seperti itu. Ada lembaga-lembaga yang memang ikut andil dalam penerapan konsep syariah itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat yaitu EFSB, ini Islamic Financial Service Board, merupakan lembaga internasional penyusunan standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Jadi dari keempat lembaga keuangan yang mendukung konsep berbasis syariah tadi di tingkat internasional, mungkin kalau Indonesia lebih menggunakan yang kedua tadi, AOV ini yang lebih berkenaan dengan standar yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu next, lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui, selain Bank Umum Syariah, ada juga unit usaha yang berbasis syariah. Nah, di sini yang pertama Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan unit usaha syariah di bank konvensional. Nah, kalau misalnya berbicara BPRS, ini mungkin nggak terlalu banyak ya sama unit usaha syariah UUS, tapi lebih ke fokusnya itu Bank Umum Syariahnya. Nah, kalau Bank Umum Syariah, bank yang kegiatannya memiliki jasa dan dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kalau unit syariah kadangkala tidak terlalu lengkap ya, intinya cuma sekedar penanaman dana saja dan pengalokasian dana. Yang selanjutnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS. Bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Nah, ini terbatas cuma menghimpun dana saja, tapi lebih lengkapnya tetap ada di Bank Umum Syariah. Nah, kalau unit usaha syariah, ini unit usaha bank konvensional yang khusus menggunakan sistem syariah. Ya, ada juga bank konvensional dia membuka unit usaha syariah. Nah, ini sudah ditetapkan Undang-Undang Perbankan Indonesia nomor 21 tahun 2008. Jadi berkenaan dari ketiga lembaga keuangan yang ada di Indonesia ini sudah jelas dasar hukumnya bahwa memang sudah disahkan oleh pemerintah. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Selain yang tadi, yang tadi tiga kan. Yang pertama ini, maaf ini selanjutnya ya, maksudnya tadi dalam konteks Bank Umum Syariah ada unitnya ya kan. Ini selanjutnya yaitu BMT, Baitul Mal wa Tamwil, lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Ini lebih ke pelayanannya UMKM dan lain sebagainya. Ini lingkupnya memang lebih kecil ya dibandingkan
BPRS maupun UUS tadi. Yang ketiga yaitu asuransi syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan dengan menggunakan syariah. Misalkan seperti kampus, dia bekerja sama dengan BNI Syariah untuk alokasi asuransi, katakan seperti itu. Nah, itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak kampus dengan lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu pasar modal syariah merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat berharga baik berupa saham maupun obligasi agar memperoleh dana dari investor dengan sistem syariah. Nah, kalau berbicara investasi sekarang kan sudah banyak macamnya ya, apalagi yang berbasis syariah pun sudah banyak. Misalnya kalian mau menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham. Nah, sekarang sudah ada pilihannya saham yang berbasis syariah dengan menggunakan akun syariah. Selanjutnya, next. Nah, yang kelima, reksadana syariah. Ini perusahaan sekuritas yang hanya memfasilitasi investor dengan menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Nah, untuk kriteria syariah ini yang melakukan transaksi diusahakan perusahaan yang dia dalam transaksinya itu berbasis syariah, misalnya entah itu produknya, terus dalam bentuk transaksinya, misalnya kan kalau ada perusahaan yang operasionalnya misalnya minum-minuman yang tidak halal, itu kan intinya secara syariat sudah tidak syariah ya kan, perusahaan itu sudah tidak menggunakan produk-produk yang disyariatkan. Yang keenam yaitu arahan, ini pegadaian syariah, yaitu lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Saya rasa kalian sudah tahu ya, pegadaian ada yang konvensional maupun yang berbasis syariah. Nah, untuk yang terakhir, tadi yang menaungi dari zakat itu sendiri, kalau sekarang kita sudah ada lembaga amil zakat maupun badan amil zakat. Kalau di Muhammadiyah sendiri, Lazismu ya, lembaga amil zakatnya, yaitu bertugas menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dana sosial seperti misalnya sumbangan buat bencana alam dan lain sebagainya. Ini Lazismu memberikan peran serta terhadap penanggulangannya itu tadi, membantu misalnya memberikan sembako dan sebagainya. Ya kan, kalau sekarang sudah ada lembaga yang menaungi, jadi kalian mau berzakat, mau infak itu sudah jelas ada yang mendistribusikan ke orang yang tepat sasaran. Ini seperti itu, sudah tidak bingung lagi mau cari orang yang pas itu seperti apa, karena sudah ada lembaga yang menaungi. Selanjutnya, nah untuk bank syariah dan perkembangannya nanti pada saat ngeresum ini saya mohon dicari referensi yang terbaru ya, karena di buku yang saya ini kan referensinya masih keuangan di Otoritas Jasa Keuangan di 2006. Jadi nanti makanya resumnya tidak saya minta kumpulkan hari ini, biar data yang kalian kumpulkan itu update juga, terus kalian bisa memahami yang terbaru juga ya. Jadi tolong dicatat untuk bank syariah dan perkembangannya di Indonesia ini, dicari informasi yang terupdate paling tidak 2020 atau 2019 yang nanti dimasukkan di resume ya. Gitu ya. Bank syariah dan perkembangannya yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya jaringan kantor perbankan syariah. Nah, ini juga carikan data yang terupdate yang kalian masukkan di resume. Ya, paling tidak yang 2020, saya rasa perkembangan dari Bank Umum Syariah, BPRS maupun unit usaha syariah ini sudah mulai berkembang pesat. Ya, insya Allah datanya ada seperti ini, cuma tinggal nanti update tahunnya saja. Ya, untuk jumlah kantor BPRS, kantor pegawainya mengalami perkembangan atau tidak, ya kan, jumlah kantornya dan sebagainya. Ini ya, tadi yang pertama sudah jelas secara total asetnya per Januari dan lain sebagainya itu dicari yang terupdate. Kalau yang kedua ini mengenai kantornya ya kan, dan termasuk dalam pegawai dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya yang ketiga ini macam-macamnya. Next. Mulai dari bank umum syariahnya sama unit usahanya, nanti ditambahi yang terupdate juga. Jadi ada 3 ya yang harus kalian update di tugas resumnya. Bank umum syariah sama unit usaha syariah yang ada di Indonesia. Gitu ya. Ini tidak perlu saya jelaskan. Nanti bisa kalian pelajari. Selanjutnya saya lanjut ke institusi pendukung pengembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, perbankan syariah pun tidak terlepas dari Bank Indonesia. Karena apa? Bank Indonesia lah yang mengatur semuanya. Yang menaungi yaitu Bank Indonesia, tapi tetap kalau perbankan syariah itu diawasi oleh Badan Pengawas Syariah. Itu yang membedakan antara bank syariah dan konvensional. Ya, kalau bank syariah memang ada badan yang mengawasi mengenai praktek syariahnya itu seperti apa, terus penerapannya itu seperti apa di lapangan, ya kan? Ada badan yang mengawasi, namanya Badan Pengawas Syariah. Nah, kalau berbicara Bank Indonesia, peran sertanya yaitu mengupayakan payung hukum bagi perkembangan bank syariah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ya, jadi tadi kan Bank Muamalat masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1992. Sedangkan penetapan dari Undang-Undang tentang perbankan syariah ini baru ditetapkan tahun 2008. Jadi memang pada saat bank syariah ada di Indonesia itu memang perkembangannya sangat lambat kalau dari awal perkembangan Bank Muamalat tadi. Karena apa? Ditetapkannya pun baru 2008, ya kan? Butuh waktu yang sangat lama, ya kan? Yang kedua yaitu membuat cetak biru perbankan syariah, menyediakan instrumen keuangan berbasis syariah untuk penyimpanan kelebihan likuiditas. Jadi peran serta Bank Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai payung, lembaga yang menaungi intinya. Selanjutnya yaitu next. Nah, ini yang menaungi dari perbankan syariah itu sendiri yaitu Dewan Syariah Nasional DSN MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jadi acuan akad itu diperbolehkan atau tidak dalam transaksi perbankan syariah itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, riba itu diharamkan karena sudah ada keputusan MUI kalau riba itu memang diharamkan. Tapi pada saat penerapannya ini yang ditugaskan adalah DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Nah, untuk tugas dan kewenangannya ini sekira sebenarnya di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah sudah dibahas belum mengenai DSN? Di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah sudah dibahas mengenai DSN? Berapa? Sudah lupa. Baik, saya bahas saja ya, meskipun kalian sedikit banyak sudah memperoleh di mata kuliah BLKS. Nah, tugas Dewan Syariah Nasional mempunyai tugas dan kewenangan yang jelas. Jadi tupoksinya sudah jelas antara DSN dengan BPS. Nah, yang menugasi ini adalah Majelis Ulama Indonesia secara langsung. Yang pertama yaitu memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama sebagai anggota DPS. Jadi yang menugaskan Dewan Pengawas Syariah itu tetap MUI, cuma yang mengawasi itu Dewan Syariah Nasional. Nah, di sini tugasnya yang pertama yaitu memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Jadi maksudnya di sini misalnya suatu bank A, misalnya bank syariah A, ini ada DPS-nya 1 misalnya. Ini yang menugasi adalah DSN, ya. Yang kedua yaitu mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Misalnya nanti ada fatwanya mengenai produk murabahah, mudharabah, ijarah. Ini jelas yang mengeluarkan fatwanya adalah DSN. Yang ketiga yaitu mengeluarkan fatwa atau produk
dan jasa keuangan syariah. Misalnya ada produk-produk baru ini juga. Jadi pihak perbankan syariah tidak akan menerapkan produk baru tanpa adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Jadi sebelum fatwa dikeluarkan, produk ini tidak mungkin diterapkan dalam suatu perbankan. Ya. Yang keempat yaitu tugasnya mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Ya. Intinya DSN cuma sekedar mengawasi secara tidak langsung karena yang mengawasi secara langsung di lapangan yaitu DPS. Ya, tahu ya fungsinya DSN dengan DPS, nanti untuk DPS ada yang lebih jelasnya lagi. Selanjutnya, next. Nah, ini kita akan membahas mengenai tupoksi dari DPS. Ya, karena memang terjun secara langsung itu DPS terhadap perbankan syariah yang ditugasi. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya. Jadi dalam transaksi apapun, DPS ini mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi. Ya, kewajibannya mengawasi, haknya itu memperoleh kompensasi dari perbankan. Ya, haknya memperoleh kompensasi dari pihak perbankan yang diawasi. Yang kedua yaitu mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada Dewan Syariah Nasional. Nah, yang mengajukan usulan tadi yang saya maksudkan, misalnya ada produk baru, tapi belum ada fatwanya. Nah, ini DPS yang mengajukan usulan bahwa produk ini belum ada fatwanya, diajukan kepada DSN, ya kan? Jelas ya? Yang ketiga, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Misalkan ada sengketa yang dia secara penerapannya tidak sesuai dengan syariah. Nah, ini perlu dirumuskan bersama antara DPS dan DSN. Selanjutnya, next. Nah, ini institusi pendukung pengembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu Dewan Standar Akuntansi Syariah di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia, tapi tetap rujukannya ada di DSN. Cuma secara prakteknya kalian sudah tahu ya IAI, ya kan, IAI ada yang konven, ada yang syariah. Jadi secara perumusannya nanti IAI yang lebih menerapkannya seperti apa kepada lembaga-lembaga yang lain. Katakanlah misalnya IAI menggunakan mengadakan pelatihan yang berbasis syariah, entah itu PSAK syariah nomor sekian, itu kan akhirnya secara tidak langsung IAI juga ikut andil di sini, ya kan? Nah, Dewan Standar Akuntansi Syariah atau disingkat DSAS dibentuk oleh IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. DSAS menggantikan Komite Akuntansi Syariah, yaitu KAS, yang awalnya ini dibentuk sebelum adanya DAS. DSAS dibentuk pada tahun 2010. Ya. Tugasnya yaitu pengesahan PSAK Syariah. Jadi misalnya ada PSAK terbaru berkaitan dengan PSAK Syariah, ini juga adanya kolaborasi dari DSAS ini, ya kan? Baru nanti kolaborasinya dengan MUI maupun DSN, ya. Selanjutnya, next. Nah, ini juga tetap ada otoritas jasa keuangan sama dengan yang konvensional. Lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ya kan? Sekarang semua lembaga itu dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena ini sebagai pengatur dan pengawas, ya kan? Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013. Tapi tetap Bank Indonesia ini memantau, ya, intinya memantau keberlangsungan perbankan yang ada.
Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap individual bank mikroprudensial dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kewenangan perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh OJK. Sekarang ada peralihan ya, jadi semua perizinan sekarang tertuju pada Otoritas Jasa Keuangan. Dan OJK pun bisa memberi kewenangan perizinan maupun mencabut perizinan. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, sudah mau selesai 3 slide lagi ya, sabar ya. Oke, ada yang sudah ngantuk-ngantuk ini kayaknya. Bentar ya. Master Plan Jasa Keuangan yang ada di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, upaya penguatan sektor jasa keuangan syariah ini sudah mulai digencarkan oleh pemerintah, entah itu koperasi berbasis syariah, UMKM berbasis syariah, dan lain sebagainya ya, sudah mulai berkembang. Nah, meningkatkan ekspansi usaha, jaringan, dan produk keuangan syariah, ya kan? Seperti yang tadi saya jelaskan, sudah mulai merambat ke dunia usaha. Yang kedua yaitu meningkatkan fair playing field bagi sektor jasa keuangan syariah. Yang selanjutnya memperkuat kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui sinergi kebijakan dengan pemerintah, otoritas, dan pemangku kebijakan terkait mengembangkan kualitas pelaku sektor jasa keuangan yang berbasis syariah. Kalau berbicara mikro, mungkin koperasi berbasis syariah ya. Kalau sekarang kita ketahui mungkin kalau koperasi yang ada di kampus masih konvensional ya, anggapannya penerapan yang berbasis syariah masih mengarah ke situ, tapi sudah ada keinginan yang berbasis syariah. Selanjutnya melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah. Nah, seperti saat ini mungkin sudah banyak ya peminjaman secara online. Nah, sudah mulai diterapkan pinjaman online secara syariah, ya kan? Selanjutnya, next. Nah, ini roadmap perbankan syariah di tahun 2015 sampai 2015. Tujuan arah pada kebijakan OJK itu sendiri. Yang pertama yaitu memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah atau stakeholder yang ada. Jadi adanya kerjasama yang solid antara lembaga dengan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Intinya, misalnya ada koperasi yang mengalami kendala permodalan. Nah, ini peran serta OJK dalam memfasilitasi modal yang ada, ya kan? Ikut serta secara andil dalam perbaikan. Yang ketiga yaitu memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Ya, sama dari modal ini mungkin merajut nanti pembiayaan dalam berbagai sektor yang ada, misalnya adanya pembiayaan UMKM supaya apa? Supaya berkembang dan lain sebagainya. Selanjutnya memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk. Selanjutnya memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan teknologi informasi serta infrastruktur yang lainnya. Nah, kalau berbicara kuantitas dan kualitas, ini sangat mendukung ya, selain teknologi. Makanya sangat gencar sekarang UMKM itu difasilitasi, adanya pembinaan secara rutin dan sebagainya. Ini sebagai upaya OJK untuk memfasilitasi UMKM supaya apa? Supaya berkembang, karena kemampuannya dilihat UMKM ini sangat mendukung terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat baik dalam sektor dalam kebutuhan bermasyarakat, dalam kebutuhan ekonomi atau dalam kebutuhan berwirausaha. Yang terakhir yaitu memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah. Ya. Next, yang terakhir. Oke, sudah terakhir ya. Nah, dalam Undang-Undang tahun 2008 yang sudah ditetapkan tentang perbankan syariah terdiri dari 13 bab dan 70 pasal mengenai. Nah, ini yang pembahasannya mungkin kita bahas dari 13 bab, karena kalau 70 pasal mungkin nanti kalian bisa cari referensi dari pasal-pasal perbankan syariah, ya kan? Nah, untuk yang bab pertama ini ketentuan umum, ya kan, ketentuan umum
berdirinya perbankan syariah itu. Yang kedua yaitu bab kedua, asas dan tujuan serta fungsi didirikannya perbankan syariah. Yang ketiga, perizinan, bentuk badan hukum, ADART, anggaran dasarnya, dan kepemilikannya. Intinya sebelum perbankan syariah itu berdiri, ada ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, dan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang bab 4, jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah dan UUS tadi. Jadi sudah jelas peraturannya, jangan sampai bank syariah maupun unit usaha syariah itu melanggar larangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, direksi dan tenaga kerja asing ini juga diatur dalam undang-undang. Jadi Dewan Pengawas misalnya atau pengendali dalam artian pemegang saham tertinggi ini diupayakan memang orang-orang yang dalam artian dia yang mampu memenuhi kewajiban dari Dewan Pengawas Syariah, jangan sampai melanggar dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Bab 6 ini membahas mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Perbankan syariah pun menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak cuma konvensional ya. Jadi misalnya dalam pengelolaannya tidak semua orang diberikan pinjaman, ada analisis fundamental yang dilakukan. Apakah nasabah ini mempunyai kemampuan untuk membayar, itu kan bentuk kehati-hatian dari perbankan syariah juga. Jadi tidak terlepas dari itu, tidak semua perbankan syariah mempermudah seseorang untuk meminjam, tidak juga. Prinsip kehati-hatiannya juga ada, kan? Pada bab 7 ini rahasia bank yang mungkin mengenai bagi hasil dan lain sebagainya, ini masuk dalam rahasia bank. Bab 8 pembinaan dan pengawasan. Jadi adanya pengawasan entah itu per dekade yang diawasi oleh DPS. Bab 9 penyelesaian sengketa, misalnya ada yang tidak mampu membayar, ini juga dibahas, sudah ada ketentuan yang berlaku. Yang bab 10 sanksi administrasi bagi nasabah yang lalai. Nah, bagi nasabah yang lalai ini sanksi diperbolehkan karena sudah difatwakan sama MUI bagi nasabah yang lalai dengan sengaja tidak membayar angsuran, katakan seperti itu. Nah, ini ada sanksi administratif, tapi sanksi itu tidak masuk dalam pendapatan bank syariah, tapi nanti dikeluarkan dalam bentuk entah itu CSR ya, membantu masyarakat yang lain dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ketentuan denda juga sama, ini diperbolehkan dalam bank syariah, cuma tidak masuk dalam ranah pendapatan bank syariah. Ya, ini yang membedakan antara pendapatan di luar bank, antara bank syariah maupun bank konvensional. Ya, yang bab 12 yaitu ketentuan peralihan, yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Ya, intinya dalam penerapannya bank syariah pun ada ketentuan yang harus dipenuhi dan itu tertuang dalam undang-undang juga, sama seperti yang ada di bank konvensional, badan hukumnya jelas. Intinya jadi jangan sampai kita ragu, apalagi kita yang sudah memahami konsep syariah itu seperti apa, ya kan? Tapi terkadang kita masih enggan untuk menggunakan perbankan syariah karena kita sudah terbiasa dengan bank konvensional, gitu ya. Itu sedikit banyak yang bisa saya paparkan untuk perkembangan bank syariah yang ada di yang sebelumnya yang kita bahas maupun yang nanti prakteknya yang kita akan bahas di produk-produk perbankan syariah. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Saya, Bu. Boleh. Pertanyaannya apa, Mas? Namanya siapa? Mas Salim, Bu. Salim, akuntansi A apa B? Yang akuntansi B, Bu. Oh, Salim, akuntansi B ya. Pertanyaannya, Salim? Yang UU nomor 21 yang sudah dijelaskan tadi Ibu itu tahun 2008 tentang perbankan syariah terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. Meliputi itu
sampai sekarang masih digunakan, Bu? Apa tidak? Pasal-pasal yang bab-bab yang ada di undang-undang tersebut ini. Kan soalnya kan perbankan maupun bank-bank syariah sekarang kan sudah jadi satu, Bu. Namanya Bank Indonesia Syariah itu. Oh, Terima kasih. yang gabung. Oh ya, Mas Salim. Oke. Baik, sekarang kan ada penggabungan dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, sama BRI Syariah ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya, dari Iya, Bu, benar. dari ketiga bank itu memang melakukan merger ya. Tapi tetap tujuannya sama, untuk mengembangkan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, untuk ketentuan yang sudah ada yang dibahas di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini tetap menjadi koridor utama, ya. Tidak ada penambahan maupun pengurangan dalam penerapannya, saling gitu. Ya, karena memang tujuan utamanya sama, memang tidak menutup kemungkinan namanya perbankan syariah juga membutuhkan profit ya. Nah, misalnya tidak membutuhkan profit, nah membayar tenaganya dari mana? Cuma mungkin dalam skemanya berbeda, yaitu tadi skemanya bagi hasil dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu sudah diterapkan, ya. Jadi tidak ada penambahan maupun pengurangan, Mas Salim. Karena tujuannya sama, untuk menyebarluaskan perbankan syariah semakin berkembang. Melakukan merger itu kan supaya semakin kuat ya, entah itu dari segi permodalan, kan ibaratnya gini, misalkan saya contoh sederhana saja ya, kalian membuka usaha satu orang, misalnya Mas Salim. Ketika Mas Salim membuka usaha satu orang, terus tahun ke depan menjadi 3 orang, kan akan berbeda. Dari segi keuntungan, dari promosinya juga akan semakin menyebar luas, ya kan? Nah, tujuannya tetap sama, yaitu menyebarkan perbankan Islam itu supaya lebih dikenal oleh Indonesia. Tapi segi penguatannya itu tadi, entah itu dari segi penguatan permodalan, atau dari segi marketingnya, atau jaringannya, itu kan alangkah lebih baiknya merger dibandingkan dia berdiri sendiri. Ya. Seperti itu. Gimana Mas Salim? Oke, Bu, terima kasih. Paham, matur nuwun. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi?